Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Pada malam hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang, kita mau beri yang terbaik lewat pujian penyembahan kita. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari yang indah ini jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus dimanapun kami berada pada malam hari ini, saat kami memiliki hati yang haus dan rindu akan Engkau, kami percaya kami akan dipuaskan. Dan kami percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Sebab 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku ada di sana. Dan kami percaya setiap umatmu, jemaatmu Mezbah Doa dimanapun berada yang kami bersekutu, bersehati saat ini. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, biar hadirat-Mu boleh melingkupi kami. Boleh kami rasakan ya Tuhan dekapan kasih-Mu pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan kami puja, kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus, sembah Engkau ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan, di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku dengan segenap hati kita, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menjadi satu, menyatu, akan ku puja dan kami sembah Engkau ya Tuhan. Engkau ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai
Sampai siang malam menyatu, akan ku puja. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Engkau ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan, di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang dan kesetiaanmu kan menyertaiku. Oh Yesus, kami mau menyembahmu Tuhan. Yesus, hanya Kau yang layak untuk disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Oh Yesus, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menjadi satu, menyatu, akan kami puja, ku puja, kami sembah Engkau Yesus. Engkau ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan, di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan kami puja. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Engkau ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan. Biar namamu ditinggikan di setiap hati, di setiap bangsa. Oh Yesus, kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih-Mu selalu mengalir di hidup kami. Kami mau datang menyembah, menyembah. Kami sembah Engkau ya Tuhan, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami. Malam ini kami mau datang menyembah-Mu. Biar Engkau terima setiap pujian penyembahan kami yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Mari setiap umat Tuhan, jemaat Misbah Doa malam hari ini, mari buka hatimu, mari sembah Tuhan. Yesus.
ku sembahmu. Nikmati hadiratnya mengalir. Ya Tuhan, mari dengan segenap hati. Ya, sembah Dia, sembah Dia. Ya, rasakan hadiratnya mengalir. Kau kudus, kudus Tuhan. Mari sembah, sembah Dia. Ku menyembahmu, kami sembah Engkau Yesus. Sembahmu ya Tuhan. Ku menyembahmu, yes Jesus, Jesus. Sembahmu, sebab namamu kudus. Sembah Dia, ku menyembahmu. Rasakan kasih-Nya mengalir. Yes. Menikmati pelukan dari Tuhan malam ini. Jesus, your presence Lord. Kami sembah, kami sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami sembah Dia. Ku menyembahmu, Jesus. Ku sembahmu, Holy Spirit, Holy Spirit. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus ya Tuhan. Kudus Tuhan. Sekali lagi sembah Dia. Ku menyembahmu, dengan segenap hatimu nyatakan, Tuhan, ini penyembahan kami. Ini penyembahan setiap umat-Mu, jemaat-Mu, mesbah doa Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang ya Tuhan. Sebab namamu kudus. Engkau kudus. Kudus Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi setiap kami ya Tuhan. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Jesus, biar kasih-Mu ya Tuhan mengalir. Kasih-Mu mendekap setiap kami ya Tuhan. Engkau memeluk setiap kami. Setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau akan dipuaskan pada malam hari ini dengan hadirat-Mu, Holy Spirit, Roh Kudus, Roh Kudus memuaskan setiap hati. Yes Jesus, Engkau kudus, Engkau kudus, You are holy, holy. Oh Jesus, Jesus, oh kami menyembah-Mu ya Tuhan. Jesus.
Diberkati kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi-Mu yang layak Tuhan kami dalam dekapan hadirat-Mu. Diberkati mereka yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu itu yang bawa setiap kami lebih dalam mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau terima firman-Mu Tuhan. Biar itu yang menjadi kekuatan dan penghiburan buat setiap kami. Kekuatan yang baru buat setiap kami yang mendengarkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami masih boleh beribadah bersama-sama di mesbah doa. Biar Tuhan terus berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat malam saudara. Berjumpa kembali. Hari ini saya sedang ada di Cilacap dan juga Purwokerto. Ada pelayanan ya, dan biarlah kita mau tetap setia ya di tengah-tengah kesibukan pelayanan. Saya tetap menyempatkan waktu untuk terus melayani jemaat mesbah doa di mana saja berada. Tentunya dengan satu kerinduan saya supaya kita semua terus bertumbuh ke arah kedewasaan Kristus. Baik, kita akan sama-sama melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Pendeta Debbie, selamat malam. Saya seorang ibu dari Jakarta. Saya mau bersaksi Bu, di bulan Desember yang lalu saya mengalami sakit kepala yang luar biasa sakitnya.
sampai ya saya berdoa dan saya juga berjanji kalau Tuhan menyembuhkan saya maka saya akan bersaksi di mezbah doa. Ya, saya takut ini ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi beberapa tahun lalu yang sudah silam, tepatnya tahun 2021 di mana saya mengalami kecelakaan. Namun pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan ya ajaib bagi saya. Waktu itu sekitar jam 5 pagi saya bangun dan saya lewat pintu belakang hendak mematikan lampu. Ya, hendak mematikan lampu. Namun ketika saya melewati taman, ya ada dahan palem kering yang jatuh tepat di tengah jalan. Dan ketika saya melangkahi dahan tersebut, karena masih gelap, jadi tidak kelihatan, ternyata tempat yang saya injak itu basah. Saya langsung terpeleset dan benturannya cukup keras. Ya, di kepala sampai saya mengalami pusing beberapa saat. Saya merangkak, ya, saya sambil mengucapkan berkali-kali haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bukannya merintih kesakitan, namun saya berseru haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saat itu saya berpikir bahwa saya pasti akan mengalami cedera karena selain benturan yang keras itu, ya juga mengingat usia saya yang sudah 45 tahun. Ya, karena pengalaman saya itu sudah belasan tahun yang lalu. Karena mengingat pengalaman saya belasan tahun yang lalu juga pernah kepeleset sampai saya sempat tidak bisa berdiri. Jadi ini sudah berkali-kali jatuh ya Bu ya. Tapi puji Tuhan sudah hampir 2 tahun berlalu saya tidak merasakan keluhan apa-apa lagi. Saya percaya itu semua karena pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Debbie yang selalu setia melayani kami. Khususnya secara pribadi, saya lewat khotbah-khotbah yang Ibu sampaikan, karakter saya banyak diubahkan. Amin. Ya. Yang tadinya saya itu orangnya emosian, gampang tersinggung, gampang marah, ya bahkan kekhawatiran berlebihan. Puji Tuhan Bu, sekarang saya lebih banyak berserah pada Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan Ibu. Maaf kalau kesaksian saya ini terlalu panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara ya, kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, sehingga Dia terus menyertai dan ya apapun yang kita lakukan, ya biarlah kita semakin hari semakin berserah pada Tuhan, karena ya tidak ada yang tahu hidup ini ya. Puji Tuhan Ibu pernah mengalami cedera ya, terjatuh ya bahkan 2 kali pengalaman itu, dan puji Tuhan tapi Tuhan menolong, bahkan ya tidak sampai terjadi apa-apa karena ya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan ya, kesaksian Ibu bahwa Ibu sudah bertobat ya. Dulu suka marah-marah, khawatir ya, tetapi sekarang Ibu sudah bertobat dan Tuhan mengizinkan ya Ibu boleh bersaksi pada malam hari ini. Puji Tuhan ya, Tuhan baik dan Tuhan setia bagi setiap kita yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya, dan hari ini kita sudah sampai di kitab Hakim-Hakim. Iya saudara, kita sudah sampai di Hakim-Hakim, dan ya sekarang Hakim-Hakim 12, kemarin kita sudah selesai Hakim-Hakim 11. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Yefta ya, dia berkata kalau aku disertai Tuhan dan menang peperangan, maka siapapun atau apapun yang keluar pertama kali ya di rumahnya menyambut dia, maka itulah yang akan disembeli, dipersembahkan bagi Tuhan. Ya, dan ternyata ketika Yefta menang, dia pulang ke rumah, anak perempuan satu-satunya yang keluar menyambut dia. Bukan kambing dombanya, bukan ternaknya, tetapi anak perempuan satu-satunya. Dan ketika anak itu keluar, Yefta menangis dengan hati yang hancur, dan dia berkata, ya aduh, engkau sudah menjadi celaka bagiku.
Ya, kenapa engkau yang keluar menyambut aku? Dan aku sudah terlanjur bernasar kepada Tuhan. Dan anak perempuannya berkata, ya lakukanlah kepadaku sesuai dengan nasarmu. Dan akhirnya anaknya meminta waktu sebelum dia dipersembahkan sebagai korban bakaran. Ya, dia meminta waktu untuk dia pergi, ya, dan ya menangisi ya kegadisannya karena dia akan disembelih ya dan dikorbankan bagi Tuhan. Ya, kita tidak tahu saudara ya, dari segi ya firman Tuhan ya dilarang untuk membunuh ya orang apalagi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Yefta berkata dia sudah terlanjur bernasar dan akhirnya dia harus mempersembahkan anaknya saudara. Dari sini kita belajar hati-hati kalau bernasar ya, supaya kita tidak terjebak dengan perkataan kita sendiri dan itu menjadi jerat bagi kita. Dan akhirnya saudara ya kita lanjut sekarang dari Hakim-Hakim pasal 12, Yefta dan Efraim judul perikopnya. Ya, dikerahkanlah orang Efraim lalu mereka bergerak ke Safon dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama dengan kamu. Tetapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini ya kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Saudara, kita lihat di sini ya, jadi Israel baru saja memenangkan sebuah pertempuran yang besar melawan Bani Amon. Tetapi bukannya bersuka cita, malah saudara ya yang ada adalah pikiran yang picik dan pertengkaran dari suku Efraim yang berkata kenapa mereka tidak diajak untuk berperang. Ya, suku Efraim marah dan iri hati karena mereka tidak ikut dan tidak diajak untuk berperang. Ya, dan walaupun Yefta mengatakan bahwa dia sudah mengajak mereka, namun penghinaan-penghinaan dari orang-orang Efraim ya membangkitkan amarah Yefta saudara. Ya, dan kita lihat di sini saudara, ya Yefta itu udah stres pergi berperang membela bangsa Israel melawan Bani Amon dalam sebuah peperangan yang besar. Dan dia menang atas pertolongan Tuhan. Dia baru pulang, anaknya dikorbankan, dia sakit hati, dia stres. Datang orang Efraim marah dan berkata, kenapa kamu tidak ajak kami? Maka sekarang kami akan membakar rumahmu dan juga semua keluargamu. Kenapa saudara itu terjadi? Ingat, Yefta ini dianggap sebagai anak haram. Ya, dan mereka tidak mau Yefta itu ada bersama-sama dengan mereka dari awal. Ya, tetapi para tua-tua Israel memanggil Yefta untuk berperang melawan Bani Amon. Dan itu terjadi, kemenangan diberikan. Ya, ayat 4, kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu, ya sebab orang-orang itu mengatakan, ya kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Jadi saudara bayangkan ya, Yefta sedang di dalam ya pergumulan, barusan pulang perang, stres, capek, anaknya lagi ya dikorbankan. Mereka ya akhirnya mengancam Yefta untuk membunuh dan membakar rumahnya. Mereka mengolok-olok dia dan berkata, kamu itu ya adalah orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Ya, dikatakan ayat 8, untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraim ke engkau? Dan jika ia menjawab bukan, maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu Sibolet. Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang.
Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta. Orang Gilead itu lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Kita lihat bersama saudara ya. Akhirnya karena penghinaan dari orang Efraim itu membangkitkan amarah Yefta. Ya, sehingga dia memanggil pasukannya lalu membunuh 42.000 orang Efraim. Ingat masa lalu Yefta itu anak haram yang dibuang, ya diusir. Tetapi akhirnya mereka kembali membangkitkan kenangan lama itu masa lalu. Ya, Yefta marah sehingga dia membunuh semua orang Efraim. Ya, dan Yefta biasanya berbicara dulu sebelum bertindak, tetapi kali ini pembalasannya sangat cepat. Ya, hal ini sangat merugikan orang Israel sendiri dan ini harusnya bisa dihindari. Menghina orang lain dan iri hati bukanlah respon yang benar, saudara. Ketika kita merasa tidak diajak atau ditinggalkan atau apa, akan tetapi menuntut balas atas suatu penghinaan juga sama salahnya dan bahkan sangat merugikan. Kita lihat akhirnya terjadi kegagalan yang luar biasa kepada bangsa Israel sendiri. Suku Efraim menentang Yefta, mereka menghina dia sehingga Yefta marah dan dia juga membunuh karena dia tersinggung dengan penghinaan Efraim. Dua-dua itu tidak dibenarkan. Menghina orang tidak dibenarkan karena merasa tidak diajak perang atau iri hati dengan kemenangan. Kita tuh sering terpancing saudara ketika kita iri hati atau kita merasa diperlakukan tidak sesuai yang kita mau, maka seringkali kita tuh menghina orang, memburuk-burukan orang. Tetapi membunuh dan tersinggung dengan penghinaan orang itu juga tidak benar. Yefta tersinggung dengan penghinaan dari suku Efraim, dia bertindak dengan emosi membunuh 42.000 orang Efraim. Kita belajar dari sini, akhirnya terjadi perang saudara sendiri antara sesama orang Israel. Dan kita belajar dari sini Bapak Ibu bahwa mari kita ini tidak boleh gegabah atau saudara bertindak semena-mena yang kita mau. Ketika kita iri dengan orang atau kita merasa tidak dilibatkan, jangan pernah menjelek-jelekan orang atau menghina dia. Sebaliknya ketika kita juga dihina, jangan mengambil tindakan yang merugikan apalagi membunuh. Jadi orang-orang dari suku Efraim itu menimbulkan kesulitan bagi Yefta sama seperti yang mereka lakukan kepada Gideon, saudara. Yefta merebut tempat-tempat penyeberangan yang dangkal dari sungai Yordan, yakni perbatasan Efraim, dan mampu mengalahkan penduduk Efraim ketika mereka menyeberangi sungai itu. Yefta memakai tes pengucapan kata Sibolet, adalah kata yang berarti sungai. Orang Efraim mengucapkan si sebagai es, sehingga tentara-tentara Yefta bisa dengan mudah mengenali mereka adalah suku Efraim. Saudara, dendam itu tidak baik. Ketika kita mengalami sesuatu, Yefta juga tidak pernah meminta dia menjadi anak haram, sehingga mereka juga begitu benci kepada dia. Tapi menjadi pendendam juga tidak baik sehingga membunuh orang lain. Kita belajar dari dua perkara ini. Marilah kita semakin berhati-hati dalam hidup ini supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur lihat pembelajaran firman Tuhan malam ini. Kami belajar bahwa kami tidak boleh iri, dengki, atau apalagi menghina orang lain. Tapi kami juga tidak boleh dendam ketika kami dihina. Biarlah kami belajar melepaskan pengampunan. Begitu banyak pembelajaran lewat firman-Mu yang kami peroleh, supaya kami boleh hidup semakin bijaksana di dalam hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa, mereka yang mencari Tuhan, ingin mengerti firman-Mu. Berikan hikmat Tuhan, pewahyuan agar kami semakin hari boleh semakin mengerti kehendak Tuhan di hidup kami. Yang terikat dengan dosa-dosa Engkau lepaskan, yang ada dalam pergumulan keluarga, keuangan, hutang piutang, Tuhan juga lepaskan. Kami hanya menaruh harapan kami kepada Tuhan sebab Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan bagi kami. Berkati juga semua anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang setia mencari Engkau, yang rindu punya keturunan ilahi, bukakan kandungan yang tertutup. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan.
Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, kepala-kepala daerah. Tuhan juga membersihkan bangsa kami agar boleh semakin hari semakin dimurnikan oleh Tuhan. Engkau juga terus memberkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu agar boleh Tuhan bertobat. Kami segenap umat-Mu, bahkan seluruh manusia yang ada di dunia, biarlah Engkau curahkan hujan pertobatan, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh mencari Engkau. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara ya, dan percayalah bahwa ya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, tidak pernah meninggalkan kita dan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.